Kali ini kita bakal konfigurasi dua router. Ini router pertama, ini router kedua. Nah, kemudian di sini kita butuh kabel cross, kabel straight, sama kabel yang hubungin ke ISP, biasanya straight sih. Nah, yang pertama kita hubungin dulu dari kabel ISP-nya. Kabel ISP sambungin ke si routernya. Nah, kemudian kita sambungin kabel straight dari laptop ke router pertama. Kita setting dulu router pertama, habis itu nanti ke setting ke router keduanya. Nah, kabel cross jangan dipakai dulu, jadi kita setting dulu baru kita pakai si kabel crossnya, atau sebenarnya bisa juga sih, cuman ini buat biar mudah aja sih. Nah, setelah kita connect dari router 1 ke laptop, kita setting ke Winbox. Di sini kita refresh sampai ada. Nah, kalau misalkan ini nggak muncul, kita bisa ke control panel, kemudian kita ke view network, change adapter setting, kemudian di properties kita ganti IP-nya menjadi static dan masukin IP default dari si mikrotiknya. Jadi kan IP default dari mikrotik itu 192.168.88.1. Nah, tapi kita selain satu nih, kita pilih selain satu, misalkan 2. Habis itu kemudian bawahnya setting ini dan kemudian oke, close. Kita bisa refresh kembali dan di sini kita masuk dengan password ini dalam keadaan sudah di reset. Nah, di sini dia minta password. Kalau misalkan dia nggak minta password, ini nggak usah. Tapi karena ini minta password, jadi aku passwordin, kemudian aku buka Winbox lagi. Nah, di sini kita connect ulang lagi. Oh ya, tadi passwordnya udah dimasukin. Kita masuk lagi ke Winbox-nya. Kemudian yang pertama kita setting adalah nama dari si Ether 1 ini. Kita kasih nama ini internet, kemudian Ether 2 itu client, udah ya, apply, oke. Kemudian Ether 3 itu client juga. Jadi di sini aku pengen pakai bridge, sistemnya pakai bridge aja, jadi semuanya tuh dibikin client. Jadi satu internet 3 klien gitu. Satu internet 3 klien. Kemudian kita setting di DHCP kliennya. Kemudian kita tambahin, kita ke internet nih. Kemudian oke, kalau misalkan ini udah sampai bonding berarti ini udah. Jadi kalau misalkan kita testing ke Google, ini harusnya udah bisa ya. Nah, kemudian setelah itu kita setting IP. Enggak deh, kita bridge karena kita pengen pakai bridge. Kita tambahin bridge, kasih nama misalkan client gitu. Nah, misalkan kalau udah kita kasih nama klien, kita tambahin isi bridge-nya tuh apa aja sih? Nah, isi bridge-nya tuh ada Ether 2 sampai Ether 4. Jadi kita tambahin satu-satu. Ether 3 cancel sih. Sorry kepencet. Nah, di sini kita tambahin Ether ketiga, kemudian Ether ke-4. Kemudian kalau udah, jadi di sini ada informasi terkait bridge-nya. Kita setting IP buat si ini ya, bridge 192, misalkan di sini 192.168.10 misalkan ya, 1/24. Terus ininya ke bridge, apply. Nah, di sini IP dari internet, di sini kan internet nih, IP internet itu nggak boleh sama kayak IP kliennya nih. Jadi sebisa mungkin kita hindari 192.168.1.x gitu kan, dan seterusnya. Jadi kita hindari IP yang kayak gini, atau maksudnya IP yang satu subnet dengan si internetnya, soalnya nanti bakal ada konflik terkait internetnya, jaringannya. Kemudian kita kita bisa setting ke firewall, bisa sebenarnya. Kalau misalkan kita setting ke DHCP server juga bisa, kayak gitu. Pokoknya mana-mana aja. Kemudian di general kita kasih ini SCR-NAT, kemudian out interface-nya ini ke internet, kemudian di action kita kasih masquerade. Kemudian setelah di setting seperti ini, kita ke DHCP server, DHCP config, kemudian ke bridge client. Ini tinggal kita next saja. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, sebentar ya. Ini udah seperti ini ya tadi. Nah, kayak gitu, kita kan di sini kan belum ada logo ya, terkait logo kayak connect LAN gitu. Kita bisa putusin dulu jaring koneksi di sini, terus kemudian kita colokin lagi. Nanti dia bakal seperti ini. Jadi dia bakal kayak gini. Kemudian harusnya kalau udah seperti ini, itu udah
itu harusnya udah berhasil. Kita tinggal setting lagi di bagian sini. Kemudian kita buka kontrol panel ke ini, ke apa sih maksudnya, setting IP-nya lagi. Tadi kan di static ya, sekarang kita DHCP. Ini DHCP, ini juga DHCP. Jadi otomatis gitu. Nah, kalau misalkan kita ke CMD, kita ke IP config. Nah, di sini kan kita tadi masukin 10 ya, berarti ini udah. Jadi sebenarnya ini udah selesai gitu. Ini kan kita udah tadi dapat IP 10. Nah, kemudian kita bisa kasih ini cross. Ini tuh sebenarnya bisa di mana aja. Kita bisa colokin di Ether 3, Ether 4. Itu tergantung dari si bridge-nya, atau kita settingnya di port mana aja nih. Kita kan tadi setting di 2, 3, 4 ya. Berarti kita bisa terserah nih mau di mana, di 4 juga bisa. Kita misalkan colokin ke 4. Kok ini nggak bisa colok ya? Sebentar. Takut patah. Sebentar. Serok. Nah, ini udah. Kemudian kita colokin sebelahnya juga. Ini ke Ether 1 nih. Sebenarnya kita serah ya, bisa di sini juga, tapi kita supaya biar estetik aja, kita ke Ether 1. Nah, ini udah. Ini gini ya. Jadi portnya kayak begini. Ini dari ESP, kemudian di cross ya. Sini ada kabel. Selanjutnya itu kita terserah ya. Kita misalkan kita nyuwin box, ini tanpa aku ganti si portnya ya. Jadi tadi tuh portnya tanpa diganti, ini dia bisa connect ke 2 mikrotik. Jadi kita bisa dua mikrotik di connect nih. Kalau misalkan ini nggak ada, kita kembali lagi ke settingan yang tadi. Jadi kayak di kontrol panel, kemudian IP-nya distatikin. Nah, kita misalkan config dari sini nih. Kita config ya dari sini, atau enggak kita juga bisa LAN-nya itu dipindahin. Jadi kita bisa dua cara ya. Jadi yang port 2 itu tadi kan buat nyeting. Kita bisa pindahin ke sini. Ya pindahin ke sini, atau kita juga tetap bisa untuk masukin nih ke port sini. Terserah mana-mana aja intinya. Kita bisa kayak gini juga. Jadi nanti bedanya kalau misalkan kita setting ke port router 1, dia bakal muncul 2. Kalau misalkan kita masukinnya ke sini, misalkan ke sini ya. Ke sini. Nah, nanti kalau misalkan kita refresh, dia bakal 1 doang. Sebenarnya sama aja. Cuma untuk lebih memudahkan, kita nggak usah pindah-pindah port kali ya. Kita pindah ke sini aja. Jadi langsung aja ke sebenarnya mana aja portnya. Yang penting dia udah kita konfigurasi. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita refresh, nah di sini ada 2 kan. Nah, kita masuk ke router kedua ya. Router kedua tuh MAC address-nya ini. Jadi kita jangan sampai lupa sama MAC address gitu. Ini kita MAC address-nya, kemudian di passwordnya itu kosong. Kita connect. Kalau misalkan dia ngasih change password seperti ini, kita kasih password aja biar nggak ganggu. Sebenarnya itu cuman sebenarnya biar tidak mengganggu gitu. Nah, kemudian kita refresh kembali. Di sini ada ini MAC address-nya tadi ya. MAC address tadi, passwordnya 1. Kita connect. Nah, kemudian kita samain aja kayak tadi. Kita dari interface, kita terus rename ya nama-namanya. Misalkan di sini internet gitu, terus di sini client, kemudian di sini Ether 3 client, kemudian di sini Ether 4 client gitu. Kita udah, kemudian kita ke DHCP client buat ngasih internet, kita tambahin, kemudian ke DHCP ke port internet apply. Oke. Kalau misalnya dia udah bonding, berarti dia sudah berhasil mendapatkan internet. Jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kita ping Google, dia udah bisa nih, jadi kan gitu. Nah, kemudian kita ke DHCP serve, kita address dulu. Kita kalau misalkan mau bridge, kita pasang bridge. Kalau misalkan nggak mau ya kita nggak usah gitu. Kita tambahin bridge, misalkan di sini bridge ke client. Sorry typo. Client, kemudian ditambahin portnya apa aja. Misalkan di sini
sama juga ada 3 ya, jadi port 2, port 3, port 4 gitu dan seterusnya. Kemudian di sini kita tambahin addressnya di bagian IP address nanti di situ. Nah, kemudian di sini aku pengen 20.1/24 ke bridge yang tadi, bridge client, apply dan oke. Nah, kemudian kalau misalkan sudah seperti ini, berarti ini udah dong. Jadi ya sudah selesai. Jadi kita tinggal kasih firewall supaya dia bisa ke internet. Kita di sini juga sama, terus out interface di sini kita ke internet, apply dan oke. Selesai. Jadi kita tinggal cabut yang tadi, kita pindahin lagi ke sini. Sebentar, aduh ini supaya nggak ribet. Kita ke sini. Tadi kan udah di setting ya, port 2, port 3, port 4 itu satu bridge. Nah, jadi bentar ngelag banget. Nah, di sini kita tadi keluar ya. Tadi keluar, kita connect lagi. Nah, di sini tadi saya lupa di DHCP server di sini. DHCP setup, kemudian ke bridge client kita tinggal what? Oke. Berarti kalau misalkan kayak gini kita ketinggal ke sini, tapi ini udah di IP address ya. Coba kita ke sini, kemudian kita kasih 192.192.168.168.2. Kemudian ini dan selesai, sudah. Harusnya udah kalau misalkan kita refresh. Kalau misalkan belum, oke ini udah ya. Kita connect. Nah, kemudian di sini DHCP setup ke bridge client, next. Udah selesai. Kemudian kita coba lagi colok cabut lagi. Jadi kayak tadi, kayak colok cabut sampai pokoknya kita dapat IP deh. Atau enggak kita bisa di sini setting ke ini jadi DHCP. Kita ke dan selesai, kita IP config. Udah sih sebenarnya. Nah, ini udah juga nih lambangnya. Kalau misalkan kita ping google.com, ini udah bisa ya harusnya. Coba kita ke speed test. Ada delay ya sebenarnya, lebih ke delaynya gitu loh, bukan nggak ada internetnya, tapi lebih ke delaynya. Ini pakai port yang ini router kedua nih, MAC address dari router kedua. Kita kalau misalkan pinggu.com, bentar, wait, what just happened? Kalau misalkan kita ke stop it. Sebentar, ini bentar, sebentar. Oh tadi enggak, tadi kesenggol. Oke, oh my god. Berarti bentar. Kayak maksudnya tadi kesenggol. Bisa aja. Kesenggol, kita ke speed test coba. Kita coba speed test. Di sini pakai ISP My Republic. So jadi aku mungkin ini My Republic. Nanti kita selanjutnya kita bakal belajar terkait ini ya. Terkait tapi tadi yang block situs sama membatasi bandwidth gitu. Jadi kita bakal belajar itu selanjutnya. Ini kita coba dulu berapa. Nah, pokoknya sekitaran segitu ya. Nah, kemudian kita bakal ngelimit bandwidth. Caranya gimana? Kita bikin ini kan ini di router 2 ya. Ini di router 2, lihat pakai addressnya tadi. Di router kedua kita setting di bagian interface kita nyalain nih misalkan. Ini misalnya terserah sih sebenarnya mau di router 2 atau router 1 sama-sama aja. Cuma di sini biar belajar aja ya, belajar gimana sih caranya ngelimit bandwidth. Jadi ini pelajaran tambahan. Kita centangin di sini. Ini otomatis ya. Kalau misalkan kita beli yang seri Hublight berapa ya? RB941 second TC. Jadi dia otomatis bakal ada WLAN, jadi wireless gitu. Pokoknya seri Hublight itu pasti ada wireless. Kecuali HEX hex itu nggak ada. Kemudian kita WLAN, kita
ini dulu setting IP-nya. Misalkan di sini 192.168, tadi tuh yang belum pakai berapa ya? 100 mungkin. 124. Ini WLAN, abis itu udah selesai. Kita setting DHCP. DHCP server ke WLAN. Next, udah selesai. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita ke wireless, kemudian kita setting kembali di bagian sini, nih bagian wireless nih, kan ada wireless general sini. Kita SSID tuh nanti ya WiFi di sininya, di bagian sininya. Nama WiFi-nya apa? Misalkan Fauzan coba WLAN, asik. Nah di sini udah ya selesai. Berarti security profile juga kita jangan ada di password nih, jangan ada di password. Jadi biar langsung connect. Contoh di sini aku cabut dulu. Ini kan ada kabel yang connect ke sini kan. Aku cabut nih di sini biar dia nggak mendapatkan internet nih. Tuh udah nggak mendapatkan internet dan logout. Kemudian kita masuk, mencet. Kita masuk ke tadi mana? Fauzan saya coba WLAN, kita connect. Ini biar memudahkan sih sebenarnya. Kita bisa langsung sekaligus setting juga, bisa. Kita masuk lagi ke sini. Nih ya, ke sini. Kita bikin hotspot di sini, bagian hotspot sini ya. Server ya, kita server tuh. Oh iya, server. Kita pencet hotspot setup. Kemudian kita ini sebenarnya biar memudahkan ya. Jadi kita kayak melimit bandwidth kan, nanti kita disuruh login. Jadi kita disuruh login biar gampang itu kita pakai wireless. Jadi kita nggak pakai kabelan. Ini misalnya ke wireless. Kemudian ininya tinggal next aja sih sebenarnya. Tinggal next dan next. Ini enggak nih. Di bagian sini PW-nya ada admin. Passwordnya itu kosong. Nah di bagian sini kita mau limit berapa nih misalkan. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah uploadnya misalkan kita pengennya 5 MB, terus downloadnya itu 10 MB misalkan ya. Terus kemudian di user profile di sini kita mau ngelimit nih berapa banyak user yang bisa login. Misalkan di sini kita 10 user yang bisa login. Kita oke, dan coba kita tes ke speed test. Sorry kepencet. Speed. Oh my god. Nah ini kita what? Asli apa yang salah asli? Hah? Oh, I know. Tadi nggak kesini. Oh iya, tadi nggak kesini. Kita kesini. Pokoknya nanti tuh kalau connect nih, kita connect. Dan nanti dia bakal ada perintah kayak gini. Kemudian kita klik aja. Nanti dia bakal ngarahin ke sini. Pokoknya dia bakal ngarahin ke sini. Tadi kan passwordnya tuh yang pas tadi dibentuk tadi ada admin, passwordnya kosong. Atau kita bisa ke misalkan ke sini ya, kita ke hotspot, terus ke user, nih admin, namanya admin, PW-nya nggak ada, atau enggak kita bisa ganti, atau kita bisa tambahin yang baru. Misalkan di sini usernya adalah Fauzan, passwordnya 123, contoh aja ya, apply dan oke. Step user misalnya user profile default, oke, udah ya. Kita misalnya tadi kita login sebagai Fauzan, kita refresh dulu. Kita login sebagai Fauzan, passwordnya 123. Nah, kehubung kan? Nih lihat passwordnya. Nah, nih. Nah, kemudian setelah kehubung kita ke speed testnet. Kita bakal nge-speed test. Kok ini ya? Masih ini ya, apa? Logonya itu loh. Nah, ini kan kelimit kan ya? Tadi berapa sih? 10 kan ya? Sebentar. Cara kita tahunya, kita ke Q nih. Sini ke uploadnya 5 MB, downloadnya 10 MB. Apakah benar? Nih, ini kan setidaknya kayak 10 MB lah. Kemudian uploadnya itu dia limit 5 MB. Megabits. Sorry, megabits, bukan megabyte.
Mbps itu kan megabits per second. Jadi dia ini udah selesai ya sebenarnya. Udah selesai. Kemudian kita selanjutnya kita setting supaya firewall hotspot. Ini kita pakai ini ya. Ini aku nggak pakai kabelan, jadi pakai wireless. Jadi aku koneksi ini pakai wireless. Terus kemudian kita ke firewall, kemudian kita ke tambahin di sini filter rules, tambahin forward. Misalkan kita mau ngeblok apa nih? Di sini aku pengen ngeblok Facebook. Misalkan Facebook aku ada apa ya? Itu aja. Ini kalau misalkan beranda aku rada-rada rada nggak jelas, maaf ya, ini Facebook. Oke, ini nggak ada apa-apa. Kita ke kita ke CMD, kita ns lookup facebook.com. Nah di sini kita bentar bukan ini. Coba ya, kita coba aja, nggak apa-apa. Kita coba, terus actionnya kita kasih drop, apply dan oke. Pinterest coba, Pinterest bener gak sih? Let's look up ID pinterest.com. Wow, addressnya ada 2. Yang pertama, coba kita ke Facebook lagi. Soalnya tadi, ya ampun, dia masih gini. Oke, kita ke Pinterest. Pokoknya kita Pinterest aja. Pinterest ya, kita ke Pinterest, satu apply. Misalnya kita tambahin di sini ada komen Pinterest. Buset, caps lock. Tadi mana ini ya? Tadi di sini. Oh beda ya. Kita tambahin lagi forward, change-nya action drop, apply dan oke. Ini harusnya udah nggak bisa lagi nih. Yes, akhirnya nggak bisa. Pinterest. Kayak orang marah banget ya. Pinterest. Coba kita cari di Google bisa. Kita klik, dia bakal loading selama-lamanya. Nah ini dia. Tuh lihatlah ini. Oh my god. Oh my god. Oke ya, udah ya. Berarti ini udah berhasil. Cuman Facebooknya aja ngeselin sih sebenarnya. Tadi aku kenapa nyoba Facebook ya? Padahal harusnya udah ya gitulah. Dan udah selesai. Tutorialnya kayak gini ya, santai.